Salam, selamat pagi untuk kalian anak pagi hari ini. Salam sejahtera dan salam di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. Mengucap syukur, kami akan lanjut materi pembelajaran kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau terus memberkati, memberikan jamahan di hati pikiran anak-anak kami ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Amin. Baik, anak-anakku, pada hari ini kita lanjutkan materi ajar dengan topik dampak hidup beriman dan berpengharapan. Dalam kitab Daniel 3, dalam kitab Daniel 3 pasal ayat 16 sampai 19 ini, maaf, ada yang salah di sana pengetikannya. Anak-anak muda Yerusalem yang dibawa ke Babel adalah bukan orang-orang biasa. Mereka itu dari Yerusalem adalah orang-orang cerdas, keturunan terpelajar dan bangsawan, ya. Mereka itu ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adalah pemuda yang berkomitmen dalam iman dan pengharapan mereka. Mereka yakin bahwa Tuhan tidak permalukan mereka di Babel. Dan itu telah terbukti waktu Daniel dan kawan-kawannya diminta untuk makan santapan raja, mereka menolak dan mereka lebih memilih mengkonsumsi air putih dan sayuran saja. Dan mereka berketetapan hati karena mereka tahu makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa dan berhala. Oleh sebab itu Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kecerdasan yang luar biasa, melebihi orang-orang pintar yang sehidangan dengan Nebukadnezar. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang berkomitmen hidup dalam kebenaran itu pasti nyata, ya kan? Nah, kita tahu ketika teman-teman Daniel masuk di dalam dapur api, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sedang di dalam perapian karena mereka menolak menyembah patung dari Nebukadnezar. Lalu mereka dibakar, tetapi terjadi keajaiban yang luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego hanya berkata, "Jika Tuhan yang kami sembah dan layani itu tidak menolong kami, kami pun tetap tidak akan menyembah patungmu." Tetapi ketika mereka masuk dalam api itu, Nebukadnezar dan seluruh rakyatnya melihat yang dimasukkan 3, tapi penglihatan mereka 4. Dan mereka tidak terbakar. Mereka sedang berjalan-jalan di dalam api, ada 4. Padahal yang dimasukkan itu 3. Lalu Nebukadnezar berkata, "Lebih besar buat apinya, tingkatkan bara dan kobarannya." Ditingkatkan, mereka tetap tidak mati. Mereka tetap berjalan di dalam api itu. Akhirnya mereka dikeluarkan. Dan ternyata para prajurit yang mengeluarkan itu mati terbakar saking panasnya api itu. Nah, itulah kita bisa melihat orang-orang yang berkomitmen dalam Tuhan, iman pengharapannya pada Tuhan tidak dipermalukan. Nah, kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Hikmat dan iman, kata pencobaan dalam bahasa Yunani disebut peirasmos, memiliki 2 arti. Yang dimaksud di sini adalah penderitaan yang datang dari luar diri seseorang. Ya kan? Nah, pengertian lainnya adalah dorongan batiniah untuk melakukan sesuatu yang jahat. Itu juga pengertian pencobaannya. Kematangan seseorang mencerminkan kedewasaan iman dan menunjukkan hubungan yang baik dengan Allah. Nah, orang bimbang. Tentu kalian tahu ya, seperti apa gambaran orang bimbang. Ya kan? Kalau kita ambil peribahasa yang kita kenal seperti air di daun talas. Dia
terombang-ambing, tidak bisa memiliki keteguhan dan pendirian. Yakobus melukiskan orang yang bimbang sebagai gelombang laut, ombak maksudnya ya, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yang pernah main dan berwisata ke laut, ke pantai, pasti melihat ombak. Yakobus berkata orang bimbang itu digambarkan seperti ombak, ya, orang bimbang yang kesana kemari. Orang semacam ini, orang bimbang, tidak akan memperoleh apa-apa dari Allah, karena sebentar dia yakin, sebentar dia mundur, ya. Di rumah Tuhan dia rohani, di luar rumah Tuhan dia rohana, ya. Jadi sebentar alim, sebentar lalim, ya. Jadi tidak memiliki komitmen, ya, untuk hidup dalam kebenaran. Orang bimbang adalah orang yang mendua hati, orang yang kesetiaannya bercabang, ya, tergantung arah angin. Jadi orang bimbang itu tidak punya pendirian, mudah dibelokkan, menyimpan keraguan mental mengenai doa maupun pengharapannya kepada Allah. Yakin gak yakin ini? Jadi orang bimbang ini adalah tipikal orang yang tidak memiliki konsistensi dan komitmen berkata ya atau tidak, ya. Suam-suam kuku lah itu, ya. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Iman yang menyelamatkan senantiasa merupakan iman yang hidup dan tidak berhenti sekedar mengaku Kristus sebagai juru selamatnya. Jadi mengaku dengan mulutnya bahwa Kristus adalah Tuhan dan juru selamatnya tidak cukup saja, tetapi mendorong ketaatan kepada Bapa sebagai Tuhan. Ya, demikianlah ketaatan menjadi aspek yang penting dari iman. Beriman harus dibarengi dengan ketaatan, taat pada firman, taat pada Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Kalau kalian beriman ranking 1 tapi perbuatannya tidak ada, itu omong kosong. Jadi kita beriman harus dibarengi, disertai dengan perbuatan, ya. 1 Petrus 1 ayat 21. Kristus adalah jembatan bagi umat manusia untuk datang kepada Allah dan memperoleh pengampunan dan keselamatan. Saya perlu jelaskan, keselamatan yang kita terima merupakan anugerah pemberian dari Tuhan. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menjadi penebus bagi umat manusia yang berdosa, untuk memperbaiki hubungan dengan Bapa di surga. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itu adalah penggenapan nubuat bahwa pada hari yang ketiga ia bangkit, dan Yesus juga berkata di hari yang ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Beriman dan berpengharapan bukan hanya menjadi prinsip hidup, melainkan praktek. Jadi jangan sebatas iman itu diperkatakan, tapi juga dipraktekkan. Ada action dan tindakan di dalamnya. Iman dan pengharapan. Iman adalah berpegang teguh dan percaya dan mempercayakan hidup kepada yang kita yakini. Dalam konteks iman Kristiani, maka kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Yesus adalah firman, sabda yang masuk ke rahim Maria untuk misi penebusan, menjadi daging dan manusia, dan menebus manusia dari belenggu dosa. Kesimpulan penjelasan pada pagi hari ini adalah, iman dan pengharapan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam iman Kristiani. Iman yang akan menjadi jalan menuju harapan atau pengharapan dalam Tuhan. Nanti kalian bisa baca Ibrani 11 ayat 1, ya. Iman tanpa perbuatan atau action adalah iman yang mati dan kosong. Iman yang hanya berkutat pada apa yang terlihat duniawi itu salah. Iman melampaui akal dan pikiran, dan iman mampu melihat jauh ke depan, ya. Itulah jangkauan iman. Ini penjelasan saya pada pagi hari ini untuk materi kita. Dan kiranya kalian tetap semangat belajar. Silakan diklik, silakan didengar, disimak, dan Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini.
Biarlah pelajaran ini membuka hati mereka, menjamah hati anak-anakku ini, dan berdoa buat mereka sehat selalu, buat keluarga dan orang tua mereka sehat selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi dan Tuhan berkati kalian ya. Shalom.